يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها. ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبكي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم جميعا. السلام على الحسين علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى بأعلى أصواتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أنطقنا بالهدى وألهمنا التقوى. إخوان وأخوات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Banyak sekali Muharram yang sudah kita lewati, banyak sekali Muharram yang mungkin di dalamnya masih banyak teman-teman kita, sanak saudara kita, guru-guru kita. Banyak juga mungkin di antara kita semuanya yang alhamdulillah sudah pernah Muharram di depan pusara Abu Abdillah al-Husain. Banyak Muharram yang sudah kita lewati
apakah merupakan pertanda untuk kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bertaubat? Bukti bahwa kita masih sampai sekarang diberikan Muharram demi Muharram tidak lain menurut Ayatullah Taqi Misbah Yazdi adalah bertaubat. Karena tidak ada satupun malam-malam 10 malam konsisten, persisten selama malam 1 sampai 10 kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah, berbanyak sedekah, zakat, sholat, berbanyak nangis. Tidak bisa nangis, berbanyak berpura-pura menangis. Karena malam ini tidak pernah dimiliki oleh nabi siapapun, tidak pernah dimiliki oleh santo atau kohen siapapun di zaman Nabi Musa dan Nabi Allah Isa. Belum pernah ada satu malam, satu kesedihan, satu tragedi yang akhirnya membangkitkan semangat tidak hanya bergenerasi-generasi selanjutnya, akan tetapi justru nabi-nabi yang terdahulu itu merasa iri bahwa salah satu kemuliaan Khatamul Anbiya wal Mursalin Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah dengan cucunya yang mengkekalkan agama Islam. Husainun minni wa ana al-Islam Muhammadiyatul Bada, diawali dengan Muhammad dan dikekalkan oleh Al-Husain. Belum pernah ada. Kalau kita mau cari, mau buka sampai sejarah ke belakang sampai Nabi Allah Adam, ada Nabi Allah Yahya yang juga terpenggal, yang juga dibuka di dalam satu pohon untuk kemudian syahid dan diceritakan. Tetapi hanya mungkin kalau mau dibandingkan dengan Al-Imam Husain dan keluarganya dan sahabatnya dan anak-anaknya, hampir tidak sebanding. Kalau kita mungkin mau mencoba melihat Nabi Allah Ismail alaihi salam, ketika akhirnya Nabi Allah Ismail mendapatkan kesabaran yang utuh untuk kemudian dijadikan sebagai teladan dan menjadikan teladan untuk umat muslim menjadi Idul Adha yang sudah kemarin kita lewati, akhirnya pun juga diganti. Dan karena itu juga mungkin kalau kita lihat baik untuk kita semuanya. Artinya kalau kita mau cari kembali dalam sejarah bagaimana cobaan setragis ini, bagaimana kehidupan, bagaimana keluarga, sahabat, sanak saudara, dan satu zaman yang kalau kita bandingkan, mungkin kita kalau lihat sekarang hoax itu terjadi di mana-mana. Fitnah, kalau kita lihat berita sedikit, banyak berita hoax, banyak berita AI generated dan lain sebagainya yang saat ini gampang kita lihat sebagai salah satu berita-berita palsu. Zaman itu 61 Hijriah, Muharram, 10 Muharram, puncak hoax sepanjang masa. Belum pernah ada dari Nabi Allah Adam sampai nanti Imam Mahdi. Kalau kita lihat rentetan skenario sejarah manusia, hoax terbesar, fitnah terbesar tidak pernah ada di dalam sejarah manusia, ya cuma di Karbala ini. Jadi kalau kita kembali mungkin melihat apa yang terjadi sekitar 59-60 Hijriah, itu kita melihat apa yang ada di dalam umat Islam. Mereka sangat kebingungan atas siapa Hasan, atas siapa Husain. Jadi ketika 11 Muharram kemudian disebarkan oleh Bani Umayyah ke seluruh dunia, jadi ini tragedi global. Kalau kita mau lihat siapa saja yang masuk di dalam kafilah Al-Husain adalah mereka yang dari Yaman, mereka yang dari Asia, mereka yang dari Roma, dari Persia, mewakili dari mereka-mereka yang memiliki ras berbeda untuk melawan kedzaliman yang memang saat itu sudah tidak ada lagi bandingannya. Jadi kalau kita mau lihat bandingannya sekarang ini lebih dolim, sekarang ini lebih hoax. Antum bisa mendengar bagaimana sangkahan orang-orang Mesir, Damaskus saat itu ketika mendengar Qutilal Husain, Husain yang suka main kera di dalam pundaknya. Bukan, Husain itu suaminya Fatimah, anaknya Yazid. Terbalik, semua sejarahnya, semua berita, semua fitnah itu hampir kita
Kalau mungkin duduk di zaman itu dan kita membandingkan dengan akal sehat, akan sangat susah sekali. Sehingga kesetiaan, sehingga loyalitas yang dimiliki oleh mereka itu tidak hanya berupa logik. Banyak sekali orang cendekiawan, orang-orang pintar di saat itu. Awal mulanya semaraknya Islam setelah Al-Imam Hasan Al-Mujtaba itu banyak sekali cendekiawan-cendekiawan yang kemudian membuka Nahjul Balaghah, membuka scientific, hal-hal yang berupa, kalau kita sekarang lihat, adalah cikal bakal daripada alfabet, daripada banyak sekali hitungan-hitungan matematis modern, empiris yang kalau kita lihat sekarang yang ada di dalam sekolah-sekolah, itu baru dibuka oleh Al-Imam Hasan. Karena setiap siang, setiap sholat duhur, Imam Hasan Mujtaba ini membuka sofrah, namanya sofrah Mujtaba. Jadi ini masih introduction, ini kita masih pembukaan sedikit, belum masuk ke dalam inti daripada topik, tapi insya Allah mudah-mudahan masuk ke dalam pembahasan yang akan kita bahas insya Allah. Imam Hasan Mujtaba dengan pada zamannya mereka haus terhadap ilmu, dan ayahnya adalah babul ilm. Saat itu seketika Al-Imam Ali kemudian dibunuh syahid, apa yang terjadi? Setiap duhur, hampir setiap duhur, Imam Hasan Mujtaba membuka sofrahnya, dikasih makan 400.000 orang. Dari mana uangnya? Dari ayahnya yang juga kemudian menggali sumur, punya ternak selama berapa puluh tahun, dighasab kekhalifahan. Bukan kemudian Imam Ali diam, tidak. Bagaimana Imam Ali terus memikul gandum, memikul makanan-makanan, baju-baju untuk para yatim, untuk para janda-janda yang memang tidak ada lagi selain Al-Imam Ali yang memberikannya. Sehingga kembali ke sofrah Imam Mujtaba tadi, setelah kemudian diberikan makan siang gratis, kemudian diberikan tutur, obrolan, diskusi yang begitu terbuka, yang nantinya akan diflourish, akan dibungakan oleh Imam Bagir, Imam Ja'far dan cucu-cucunya. Tradisi yang memang dimiliki oleh para a'immah pada saat itu sudah tidak lagi menjadi sangkahan yang bingung. Orang kalau melihat Ahlul Bait adalah pusat ilmu, adalah pusat untuk mencari, kita mau mencari rezeki yang halal, adalah ketika kita ketuk pintunya, maka semua akan dijawab, apapun masalah kehidupannya. Polarisasi ini kemudian baru dibentuk oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di saat, kalau kita lihat peperangan yang terjadi pre-Karbala. Bagaimana antara Siffin, Jamal, kemudian sampai ke Karbala, sampai ke peperangan-peperangan Imam Hasan, baru sampai ke Karbala, adalah noda sejarah yang begitu luar biasa jahat yang dilakukan oleh Bani Umayyah atau Muawiyah saat itu. Mereka yang sudah mengumpulkan dendam untuk memfitnah satu persatu, dan mereka mengumpulkan, mereka merampok semua yang ada di dalam Madinah, Mekah, kekayaan-kekayaan Bani Hashim setelah dari Imam Ali bin Abi Thalib syahid. Nah, inilah kenapa sebenarnya saat itu logika sudah dibuka. Bukan kemudian kita tidak tahu tentang bagaimana cara berhitung, bagaimana cara struktur ekonomi negara dan lain sebagainya, semuanya sudah terbuka. Tidak ada sangkahan, tidak ada bantahan terhadap ilmu yang memang sedang bagus-bagusnya di zaman Imam Hasan ini. Akan tetapi apa yang kurang di saat itu, bagaimana mereka ini tidak hanya cukup untuk membenarkan, untuk mengkaji akal mereka, melatih logika mereka, tapi akhlak, tapi loyalitas, ini yang kemudian dipertanyakan dan dites di zaman Imam Husain alaihissalam. Itulah kenapa Ayatullah Taqi Misbah Yazdi, Muharram tidak hanya tempat kita untuk menangis atas kejadian apa yang terjadi di Karbala, tetapi Muharram utamanya adalah untuk bertaubat secara utuh.
Taubatan nasuha adalah wujud kita untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Minimal kalau kita ingatlah kita sampai Muharram tahun lalu aja mungkin. Ya Allah, anak tahun ini anak meninggalkan sholat, mungkin ada sedekah yang belum dibayar, mungkin ada puasa anak yang masih belum benar. Bagaimana mungkin sholat anak-anak beberapa kali rokaatnya lupa, atau mungkin anak ada salah kata, salah ucap, ada satu akhlak. Hal yang memang kita perlu sujud, perlu meminta maaf, perlu istighfar. Kapan? Ya di malam-malam ini. Karena taubat tidak untuk semua orang. Prinsip Muharram, bulan taubat, bulan introspeksi, evaluasi untuk kita bisa kembali ke Karbala. Sehingga kita tidak hanya duduk di Muharram, tapi pikiran kita ke hal yang lain. Wah, nanti setelah ini apa ya, kita setelah ini mungkin ada acara, atau anak mungkin mau coba ke sana, atau nanti mungkin anak mau istirahat besok. Nah, pikiran kita di dalam yang ada di Muharram ini terkadang tidak terpusat, tidak terfokus kepada satu hal. Dan satu hal ini yang kemudian ditekankan di dalam malam-malam ini. Fungsi daripada malam-malam ini bertaubat adalah bagaimana cara kita mengucapkan dengan ikhlas tentang satu kata, yang kata ini yang nanti insya Allah akan masuk ke dalam topik utama, yaitu ya laitana kunna ma'akum sanafuza fawzan azima. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma wa ali Muhammad aja. Dan ini adalah madrasah bagaimana setiap orang bertaubat, setiap orang tersesat, setiap orang merasa bersalah, yang harus dilakukan adalah belajar. Kita perlu belajar kembali, kita perlu murajaah, kita perlu masuk ke dalam madrasah. Maka institusi-institusi Muharram, madrasah-madrasah Muharram tidak akan pernah tutup, tidak akan pernah kenal yang namanya libur. Madrasah Muharram ini tidak ada pernah kita melihat bagaimana mereka yang lulus dari madrasah Muharram ini air matanya tidak menangis, tidak mengeluarkan air mata. Adalah satu hal yang salah satu tanda di mana kita mungkin perlu kita tanya ke dalam diri kita sendiri, dosa apa yang menumpuk daripada yang kita lakukan dari Muharram ke Muharram ke Muharram, sehingga kita enggan untuk kemudian minimal berpura-pura menangis. Kita banyak sekali kajian tentang bagaimana menitiskan air mata adalah salah satu kunci surga. Bagaimana cara kita kemudian tidak sampai nangis, kata Ibnu Syabib, sahabat Imam Ridho, pura-pura menangis sampai keluar minimal sayap, setengah sayapnya lalat itu ada, bahasa Jawanya ngerembeng sedikit di dalam air, di dalam kelopak mata kita, itu sudah diganjar dengan surga. Kita sudah paham, kita sudah mengenal banyak tentang bagaimana hadis ini setiap Muharram kita ulang kembali untuk recharge kita punya energi. Tapi tidak hanya itu, tidak cukup kita sampai di situ, karena seringkali yang paling susah di manusia adalah untuk mengakui kesalahan. Bukti daripada tadi kata Ayatullah Misbah Yazdi kita harus bertaubat di malam-malam Muharram adalah minimal setahun sekali mengakulah bersalah. Jadi ini satu hal yang paling susah. Kalau kita mau ngaku anak salah, anak minta maaf, itu satu hal yang susah di manusia, karena sekarang gampang benar, karena sekarang banyak teknologi dan lain sebagainya, justru membuat kita semakin divalidasi, semakin memiliki apa yang kemudian dijadikan sebagai bukti bahwa Islam yang kita anut saat ini adalah sudah benar. Bahkan condongnya ini kemudian kita mau lihat memfalsifikasi teori tentang madrasah Karbala adalah bagaimana mereka yang berteriak seperti saat ini, seperti kita ini, mereka ini saat ini melihat bahwa lihatlah pecinta-pecinta Husain, pecinta-pecinta keluarga Nabi yang katanya mencintai Nabi tapi hanya teriak-teriak, mereka keluar dari agama.
Bagaimana logika ini bisa dibentuk? Bagaimana Muharram yang seyogianya bukti tiang agama usuluddin, bukti sejarah yang otentik, hampir semua, bahkan kalau kita mau lihat bagaimana hadis ini levelnya, kalau kita lihat sudah bukan sahih tapi mutawatir, dari sahabat, dari jalur tabi'ut tabi'in, dari jalur keluarga, mau kita cari dari ahlu hadis manapun, apa yang terjadi di Karbala benar adanya. Bagaimana ini kemudian dijadikan sebagai skenario? Bagaimana ini kita lihat saat ini mereka menyatakan fitnah-fitnah Torkoar, makar-makar mereka selama ribuan tahun persis sebenarnya. Bagaimana Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Utsmaniyah, mereka ini mencekoki media-media dengan fitnah-fitnah yang terjadi di Karbala itu sebenarnya tidak ada dan gagal. Bagaimana yang sebenarnya agama ini bukan agama karangan, bukan akidah karangan, bukan agama yang baru, karena beliau Al-Husain adalah warithu Adam sifwatillah, warithu Nuhin nabiyillah, warithu Isa ruhillah, warithu Ibrahim khalilillah, warithu Musa kalimillah, warithu Muhammadin habibillah, warithu Aliin waliyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat salli ala Muhammad. Bahwa agama ini bukan agama yang baru, agama yang 100% adalah agama yang disempurnakan di Ghadir, yang sudah selesai, yang sudah sempurna, dan merupakan agama yang konkret, lengkap, tam, kamil. Kalau kita melihat bagaimana teks kemarin ketika kita masuk di pembahasan Al-Ghadir. Nah, sehingga kalau kita lihat Al-Husain menyertakan usuluddin, bagaimana membahas usuluddin, bagaimana cara simpel kita untuk bisa mempelajari tiang agama. Ada berapa tiang agama kita? Usuluddin, Tauhidullah, Nubuwah, Al-Imamah, Al-Adalah, dan Al-Ma'ad. Al-Husain Tauhidullah, Al-Husain Nubuwah, warith, pewaris, satu-satunya pewaris yang cuma tinggal satu saat itu. Al-Husain Imamah, Al-Husain Al-Adalah, Al-Husain Al-Ma'ad. Ini yang kita minta selama kita masuk di bulan Muharram, dan insya Allah setiap hari kita membaca ziarah Asyura. Allahumma razukna syafa'at Al-Husain Yaumal Wurud. Jadi kita minta Yaumal Wurud, ya Al-Ma'ad, hari pembalasan nanti. Kematian kita nanti, semuanya yang ada di dunia ini, bagaimana kehidupan ini, serba-serbi kehidupan, dosa kita, pahala kita, semuanya nanti diganjar di dalam Yaumal Wurud. Dan bagaimana yang terjadi di Yaumal Wurud tidak seperti apa yang terjadi di dunia. Mungkin kita bisa jadi kenal oleh seseorang, mungkin teman kita, mungkin kita berbuat salah satu hal. Kita berbuat baik selama 50 tahun tapi berbuat salah sedikit. Di mata manusia itu sudah menjadi hal yang berbeda, tapi di mata Allah hakim. Bagaimana timbangan itu benar-benar mithqala dzarratin khairan yarah, ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sampai sekecil biji dzarrah itu dipertimbangkan. Dan kita seringkali bahkan kebalikannya. Ini sebenarnya banyak dosanya, banyak salahnya, cuman karena beliau ini adalah ini, ya udah kita anggap baik. Sebentar dulu, di akhirat, di Yaumal Wurud tidak seperti itu. Semua hitungan ada. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa Senin Kamis. Karena malaikat ini naik turun, sibuk report selama seminggu 2 kali bahwa dalam 1 minggu hari Senin dalam keadaan puasa, naam, ini diperpanjang harinya mungkin. Kalau bisa nanti
mungkin Kemis nanti kita lihat lagi, ini kayaknya sudah terlalu banyak dosanya. Kalau dibiarkan hidup, kita cabut aja. Itu yang terjadi di dalam mukalamah malaikat. Kalau kita buka kitab Biharul Anwar, kenapa wasiat utamanya Imam Khomeini, 40 hadisnya Imam Khomeini adalah untuk berpuasa Senin Kemis, karena bagaimana cara kita bisa melindungi diri kita di setiap minimal seminggu 2 kali dengan Senin dan Kemis. Ini adalah salah satu perantara terbukanya pintu langit Allah untuk naik turunnya malaikat, ngambil rekap, dihitung, dievaluasi performance-nya seperti apa. Bagus, ya lanjut. Nah ini yang kita lihat di dalam Senin Kemis, dan amalan-amalan di hari Senin dan Kemis begitu banyak. Salah satunya di hari Senin adalah adalah harinya siapa di hari Senin? Hasanain, Imam Hasan dan Imam Husain. Hari Kamis kita membaca ziarah Imam Husain. Begitu juga membaca doa kumel dan aurat yang begitu banyak di dalam hari Kamis malam Jumat. Nah, menjadi rahasia-rahasia yang terbendung di dalam madrasah ini, kalau kita kemudian mau membuka satu persatu, bahkan 1400 tahun tidak cukup untuk kita dinyatakan lulus dengan madrasah ini. Karena Al-Husain adalah tauhid, Al-Husain nubuwah, Al-Husain imamah, Al-Husain adalah, Al-Husain al-ma'ad, sempurna. Apa yang terjadi di dalam Karbala adalah perwujudan tiang agama. Kok bisa ada satu oknum, banyak mungkin oknumnya saat ini, mau mencoba membungkam apa yang terjadi saat ini adalah kesesatan. Bagaimana Al-Husain itu kemudian tidak pernah dimaafkan, selalunya dendam orang-orang Syiah ini. Ketahuilah, malam-malam inilah yang menjadikan bagaimana satu negara itu terbukti bulletproof, anti peluru. Dia yang dinamakan sebagai Imam Khomeini, Syahid Ayatullah Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei, Ayatullah, mereka yang saat ini memegang peperangan penting, peran yang begitu luar biasa, adalah 100% murid-murid daripada madrasah yang saat ini kita duduki. Bagaimana mereka perwujudan asli, perwujudan bukti yang paling konkret bahwa ada satu orang dulu 1400 tahun yang sampai sekarang perkataannya sama, mithli la yubayyi mithluh. Ini yang terjadi saat ini di Iran. Tidak akan kita mencapai, mau sampai gimana pun kita negosiasi, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini, mereka masih memiliki jenjang waktu 50-60 hari. Tapi baiat itu tidak akan pernah diomongkan, baiat itu tidak akan pernah dijalankan. Mereka ini terbukti bahwa memang ada. Kita tidak perlu jauh-jauh membuka sejarah bagaimana membandingkan tentang sunnah, tentang ahlul bait, tentang mutawatir, dhaif, dan lain sebagainya. Tidak perlu. Ada satu figur yang sama saja sudah cukup. Validasi kita absolut bahwa perkataan mithli la yubayyi mithluh adalah bukti kita konkret, ada pribadi-pribadi yang sama selama 1400 tahun. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala wa ajil farjahum. Bagaimana yang mereka dibom? Kalau kita lihat dalam berita, dalam Al-Mayadin, dalam portal-portal berita yang mungkin kita sering lihat, total minimal itu ada 14.000 titik selama 60 hari. Dari mulai Rahbar Syahid sampai kemudian ceasefire 2-3 kali, tidak kurang dari 14.000 titik yang kena rudal negara ini. Dan tetap sabar. Bagaimana kesabaran itu ternyata merupakan salah satu pelajaran dari tenda-tenda yang dibakar. Mereka melihat tenda-tenda dibakar itu, dan ini terjadi, dan kuatnya mereka karena itu.
bahwa ada cerita 1400 tahun yang lalu tenda-tenda mereka dibakar, anak-anaknya dibom di Minab di Iran. Kita lihat, nah, justru mereka menyambut ini dengan bagaimana ternyata ini sudah mulai, bahasanya sudah ujian terakhir, sudah mau lulus. Jadi mereka kepengen untuk kemudian melanjutkan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh rahbar yang ada di Iran. Sehingga tenda-tenda itu berbekas dan bermanfaat dan memiliki hikmah yang luar biasa. Apa yang terjadi saat ini? Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Selalunya mereka yang menganggap one step ahead, yang selalu menganggap dirinya satu langkah lebih dulu, malah gagal. Tidak mungkin, karena sudah ada wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Tidak akan pernah mereka ini membungkam bagaimana cerita ini bisa terkuak. Apa yang terjadi saat ini di media, mereka ingin belajar banyak terkait tentang kisah-kisah cerita Karbala ini. Bagaimana plan yang dilakukan oleh Iran selama 48 tahun diboikot, diembargo secara ekonomi, ditakuti dengan berbagai macam masalah, tidak pernah mereka tunduk karena mereka tidak hanya lulus dari madrasahnya Imam Hasan terkait bagaimana Imam Hasan menjalankan ilmu-ilmunya, tapi juga lulus dengan madrasah Karbala, di mana madrasah Karbala menjanjikan loyalitas tanpa batas. Tidak hanya mereka memahami logika, tidak hanya mereka belajar tentang sains, tidak hanya mereka membuka tentang cendekiawan-cendekiawan yang terjadi di dalam Imam Hasan, tapi mereka harus memahami, menyeimbangkan apa yang diajarkan oleh Al-Mujtaba dan Asy-Syahid untuk menjadikan pribadi yang lolos dalam banyak hal, sehingga mereka bisa dijuluki sebagai Sayyidai Syababi Ahlil Jannah, pemegang kunci surga sejati. Perlu amal, perlu ilmu, perlu akhlak, perlu loyalitas kita terhadap Imam Hussein. Sehingga loyalitas ini kalau kita ditanya kenapa menangis kepada Al-Husain, Anda tidak perlu cari tahu tentang bagaimana logika, bagaimana hal-hal yang lain, bagaimana kembali ke masa zaman dulu kita menceritakan. Tidak, cukup hormat, cukup melihat bahwa keluarga Nabi saat ini sedang berduka, maka hormatilah, wujudilah akhlak Anda, loyalitas Anda terhadap Islam, sehingga Anda minimal berpura-pura menangis, tidak nyuruh menangis. Yang kemudian menjadi bottom line daripada pembahasan kita saat ini, untuk kita bisa menyeimbangkan Al-Hasani wal Husain, karena mereka berdua ini adalah tonggak sejarahnya ini satu. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ajil farajahum. Nah, masuk kita ke dalam topik, insyaallah sedikit, baru kemudian kita izinkan Al-Fakir membaca narasi setelah ini. Tapi topik yang paling penting daripada duduknya kita di dalam malam-malam ini adalah bagaimana kita bisa membawa keluarga kepada Asyura. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu ayat ini, semuanya kita selalu baca ini. Qu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana cara kita bisa menjaga ku ini adalah fi'il amr yang kemudian ditekankan khusus. Anfusakum dulu, Anda dulu, jiwa Anda dulu ini. Wa ahlikum nar. Jangan kita bicara kemudian tetangga, jangan kita bicara RT, jangan kita bicara negara, jangan dulu. Kalau Anda, anfusakum wa ahlikum, dan keluarga Anda tidak terlepas dari bayang-bayang api neraka. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya wuquduhan nas wal hijarah, batu-batu dan manusia. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
pertanyaan. Gimana cara kita bisa tadi? Bagaimana cara kita bisa memiliki atau pertahanan, border, agar anfusana, kita semuanya, dan ahlina, dan keluarga kita terlepas dari apa yang namanya naro. Tentunya ini ada pembahasan yang insya Allah nanti mungkin kita bahas di lain waktu. Minimal kalau kita membahas dalam satu tafsir ayat itu perlu ada 5W 1H. Kenapa ayat ini turun? Apa maksud daripada anfusakum wa ahlikum naro? Di mana tetangga di sini? Bagaimana ayat ini turun? Asbabun nuzul dan lain sebagainya, itu adalah satu pembahasan yang insya Allah akan kita simpan di pembahasan yang lain. Akan tetapi cara dulu, mungkin kita bahas tentang satu pertanyaan, how. 5W 1H itu biasanya ada how-nya dulu. Bagaimana cara kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita ini dari nar. Allah Subhanahu wa taala kemudian disempurnakan ayat ini di dalam ayat yang lain. Jadi kalau kita mempelajari tafsir, terkadang tafsir satu ayat, satu surat bahkan dijelaskan di dalam ayat atau surat yang lain. Ayat At-Tahrim, surat At-Tahrim ayat ke-6 dijelaskan di dalam surat Thaha, surat ke-20 ayat 132, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur. Nah, ini jawabannya setelahku, maka perintahkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir alaiha. Wa'mur bis-shalah wastabir alaiha. Maka perintahkan mereka dengan salat wastabir, tapi Allah tidak memakai kata wasbir. Yang dipakai di sini adalah wastabir. Bali ini adalah pembahasan, mungkin para mufassirin akan berbeda pendapat, akan tetapi masyhurnya wastabir memakai kata istabir. Setelah kemudian wa'mur ahlaka bis-shalah, apa sholat ini? Kita faham sholat ini adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, tiang agama, perwujudan daripada usuluddin dan lain sebagainya. Tapi ada yang penting di dalam ketika kita menyuruh sholat, nak sholat, atau diri kita, ayo sholatlah, solu. Ada lanjutannya yaitu wastabir, bersabarlah atasnya. Jadi kalau kita lihat di terjemahan Depak, istabir sama, artinya sama-sama sabar, tapi sebenarnya arti mutlaknya wastabir adalah bersabar dengan hal-hal yang di dalamnya ini banyak tingkatannya. Bersabarlah Anda dalam mengajarkan makna sholat. Tahu kita makna sholat ini apa? Bersabarlah kita tentang bagaimana jamaah di dalam sholat. Wastabir dalam sholat ini stepnya cukup panjang. Sebelum kita sholat bahkan wastabir alaiha dalam sholat kita. Benar nggak kita sebelum sholat wudhunya ini? Jadi kita terlalu fokus terhadap pembahasan-pembahasan yang begitu majmuk, yang begitu luar biasa besar, akan tetapi sholat yang kita lakukan sehari-hari, bahkan di anfusana ini tadi, kun anfusakum wa ahlikum naro, bahkan di dalam diri kita, jiwa kita, sholat kita ternyata masih belum seimbang. Karena kita kadang masih melakukan tanha anil, kadang kita masih melakukan nahyi anil munkar, masih kita melakukan hal-hal yang munkar. Ternyata bahkan sholat kita tidak dalam tanda kutip, sholat itu belum beres sholat kita karena kita masih melakukan hal yang munkar. Lalu apa yang mau kita ajarkan kepada ahlina ini? Maka ruang neraka terbuka lebar. Fana'udzubillah min dzalik. Wastabir lis-shalah, begitu banyak. Bagaimana makna sholat ini diartikan juga sebagai Asyura. Bagaimana sholat itu dihargai melewati waktunya. Sampai waktunya itu kita harus fahami betul. Sehingga sholat kita bukan in time. Kalau kita lihat saat ini sholat kita adalah oke, sudah masuk adzan. Oke, kita tunggu 15 menit. Atau bahkan mungkin sampai ke
deket-deket maghrib aja kita sholat ya, nanti sekalian maghrib kita pendekkan. Nah, ini. Dan ini terjadi di kalangan kita ini. Karena begitu mudahnya kita bisa jamak dan lain sebagainya. Padahal Imam Khomeini setelah wasiat ini, kita perlu membahas insyaallah di kesempatan lain bagaimana Imam Khomeini membahas 40 hadisnya Imam Khomeini dan kemudian turunnya 10 wasiatnya Imam Khomeini. Salah satunya adalah menjaga waktu sholat. Sholat kita bukan lagi nanti ketika sudah lulus di Madrasah Karbala, bukan in time tapi on time. Gimana cara kita sholatnya on time? Menurut Imam Khomeini, kalau kita melihat bagaimana manusia Karbala ini, ya, kita mau ke Imam Husain mungkin terlalu jauh, kita terlalu membuka banyak sejarah. Tapi yang terjadi di Karbala jelas bahwa sholat duhur bagaimanapun ditombak, dipanah, mereka diracun, bahkan dipotong kakinya. Ada di dalam sejarah, mungkin riwayat yang kecil, mereka sedang sholat, dipotong jari-jari kakinya, mereka masih tetap sholat karena tidak melaksanakan, mereka tidak yang namanya mengikuti apa yang dipikirkan. Syaraf atau hal-hal indrawi di dalam sholatnya seorang mukmin sudah tidak ada, karena sholatnya mukmin adalah mi'raj. Seorang mukmin ketika sholat dia naik ke atas, mau dipanah, mau terserah, nanti setelah salam mungkin baru kerasa. Nah, sehingga kita bisa mengenal betul yang namanya sholat on time. Imam Khomeini 30 menit sebelum adzan sudah duduk di tempat sholat, karena ada yang namanya sholat qabliyah. Selalu kita kalau kita sholat ada yang namanya sholat qabliyah, karena kita sudah paham ada anjuran untuk seorang mukmin sholatnya berapa rakaat? 51. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, ku anfusakum wa ahlikum nara, minimal sholat kita enggak lagi 17, mulai naik 30. Setelah insya Allah setelah Muharram ini, setelah kita mulai duduk di sini, naik kita banyakin sunnahnya ini, kita banyakkan tahajudnya. Enggak bisa tahajud 11, 2. Bahkan Ayatullah Taqi Bahjat menganjurkan sekali yang namanya untuk mereka yang mencintai Al-Husain, tidak bisa sholat tahajud, qada'ono tahajud ini. Pentingnya tahajud ini diqada'i, ya Allah, ana lewat tahajudnya. Itu perlu kita sadari dan perlu kita ajarkan tadi ini. Sunnah kok diqada'i, nah nanti dulu, ini adalah satu hal untuk kita meyakini kalau kita qada' berarti kita ada penyesalan di situ. Ketika kita ada penyesalan, maka penyesalan akan kita tambal. Ada taubat setelahnya. Ada evaluasi untuk kita bisa masuk ke jenjang yang lebih baik, bukan kemudian menjadi satu pribadi yang sama setiap Muharram. Untuk kita kemudian bisa menjadi pribadi figur yang lebih baik, kita bertekad untuk bisa memiliki minimal jangan ngaji 1 juz sehari, one day 1 juz, one day 3 juz. Saya mau besok, tahun depan saya mau tahfidz. Tidak ada tahfidz, kita bahas tahfidz nanti mungkin di sela yang lain. Tapi wastabir ala sholah wastabir alaiha adalah bagaimana cara kita bisa mendidik minimal diri kita sendiri dulu, keluarga kita, untuk kemudian bisa duduk dan mengikuti bacaan sholatnya. Pahala dan logika dan efek daripada kita sholat jamaah di rumah bersama keluarga, frekuensinya, perdebatannya itu akan dibuat rata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak sekali khasiat-khasiat daripada sholat jamaah ini. Bahkan sholat on time adalah sholatnya sahibul asri waz zaman. Kita kalau sholat on time, tidak mungkin sahibul asri waz zaman sholatnya in time. Sehingga kalau sholatnya on time, kita berjamaah dengan sahibul asri waz zaman. Jadi bagaimana cara kita bisa mendidik diri kita? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Naam, shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ajil farajahum farajna bihim ya karim. Sehingga ketika kita sudah faham apa ajaranku anfusakum wa ahlikum nara, dan kemudian kita lihat wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, apa yang kemudian terjadi ketika kita kemudian wastabir 'alaiha, inilah kemudian dijadikan oleh para mufassirin adalah cita-cita Karbala. Apa yang diinginkan oleh Al-Husain dan keluarganya dan sahabatnya, ultimate goal daripada Karbala ini adalah di dalam surat At-Tur surat 52 ayat 21, bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka nanti, mereka akan mengikuti, mereka akan masuk di dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Ini yang diinginkan oleh Al-Husain. Bagaimana Al-Husain ini ingin sebenarnya memeluk kita semuanya dengan menjadikan anak-anak kita dzurriyyah yang soleh. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum, mengikuti bagaimana cara mengajarkan Al-Husain bersama dzurriyyahnya. Dan kita saat ini mengajarkan dzurriyyah kita untuk bisa minimal tidak perlu kita jauh-jauh ke Karbala, sakit, dibunuh, dicincang, melihat keluarga kita semuanya kita dengan sadis, dengan sedih. Tidak perlu, kata Al-Husain, cukup wastabir bis-shalah. Cukup dengan sholat kalian benahi. Maka insya Allah cita-cita di dalam Al-Husain, di dalam surat ini, dzurriyyah kita kemudian bisa dipertemukan dengan keluarga Al-Husain yang saat ini kita ziarahi, yang saat ini kita cintai, yang saat ini kita tangisi. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ini adalah bukti konkret bahwa Al-Husain bukan ingin kemudian menjadikan kita semuanya merasakan apa yang terjadi di Karbala, karena tidak ada satupun keluarga manusia sahabat yang kuat terhadap tragedi tersebut. Cukuplah kita untuk minimal mengikuti apa yang dilakukan oleh keluarga Ahlul Bait, menjaga sholat-sholat mereka, ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan bagaimana kita wastabir ala sholah sehingga dzurriyyahnya bisa bertemu nanti di surganya kelak insyaallah. Ikhwani wa akhwatil a'izza, apa yang terjadi di Muharram, apa yang terjadi saat ini di majelis-majelis Muharram adalah begitu hal yang very positif, sangat-sangat positif. Adalah hal yang harus mutlak kita ajarkan kepada anak-anak kita, saudara kita, bahkan diri kita kembali. Kita ajarkan kembali mereka tentang siapa Al-Husain, siapa Zainab, siapa Ali Akbar, siapa Qasim. Bagaimana mereka nanti insya Allah di dalam kehidupannya akan punya tidak hanya kepintaran, karena kita saat ini mungkin sibuk untuk mendidikan hal-hal yang tentang akademis saja. Akan tetapi standar moral yang semakin kesini semakin mulai terkikis karena sosial media dan lain sebagainya, ini di sini tempatnya untuk mendidik tentang standar moral mereka yang walaupun kecil berani membela yang benar, diajarkan oleh Qasim bin Mujtaba. Bagaimana Ali Al-Akbar, bagaimana Ali Asghar belum bisa berbicara dengan baik, hanya haus, kehausan lalu diganjar dengan panah. Siapapun untuk kita bisa ajarkan moral yang ada di Karbala adalah hal yang tidak pernah sepositif ini sebelumnya, sehingga kita tidak pernah dan tidak akan insya Allah hina di hadapan orang-orang zalim, sehingga kita insya Allah kemudian melafatkan satu lafaz, satu kata, satu sentence, kalimat yang saat ini dan setiap Muharram kita katakan dengan baik, kita katakan dengan ikhlas, yaitu ya laitana kunna ma'akum sanafuza fawzan 'azima. Bukan kuntu,
Tidak pakai saya saja, tidak, karena kita sadar ada anfusana wa ahlina ini yang akan kita bawa kepada kafilatul Husain. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillahirabbil alamin. Naam, izinkan Al-Fakir untuk membaca sedikit narasi duka yang terjadi di Karbala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya laytana kunna ma'ak, ya laytana kunna ma'ak, ya syahid, ya gharib, ya Husain, ya syahid, ya gharib, ya Husain, bersama-sama. Ya laytana kunna ma'ak, ya laytana kunna ma'ak, ya syahid, ya gharib, ya Husain, ya syahid, ya gharib. Husain yang keras. Ya laytana kunna ma'ak ya Husain. Ya syahid, ya gharib, ya Husain, ya syahid, ya gharib, ya Husain. Yang ikhlas. Ya laytana kunna ma'ak, ya laytana kunna ma'ak, ya syahid, ya gharib, ya Husain, ya syahid, ya gharib, ya Husain. Malam ini kita masuk ke pintu duka yang lebih dalam. Karbala bukan lagi sekedar nama tanah, tetapi sudah menjadi nafas yang menyesakkan dada para malaikat. Sejarah menggelar drama yang nyata, bukan drama karangan penyair. Inilah pesta darah yang disiapkan oleh manusia-manusia yang mengaku umat Muhammad, tetapi menyiapkan pedang untuk cucu Muhammad. Di awal Muharram, tanah tandus Nainawa menyambut mereka. Matahari seperti turun lebih dekat. Pasir seperti menyala, angin gurun seperti membawa kabar selamat datang di Karbala, wahai keluarga wahyu. Disinilah cinta kalian akan diuji, dan disinilah umat akan ditanya sampai hari kiamat. Di Kufah, Ubaidillah bin Ziyad tidak hanya mengirim pasukan. Ia menebar racun dalam hati manusia. Ia tahu bahwa membunuh Al-Husain bukan sekedar perang kecil. Ini adalah usaha memadamkan cahaya Rasulullah dari wajah umat. Ia memanggil Umar bin Sa'ad, anak seorang sahabat yang namanya pernah dihormati dalam sejarah. Umar bin Sa'ad telah dijanjikan kekuasaan atas wilayah Rey. Rey menjadi bayangan dunia yang begitu menggoda. Di satu sisi ada surga bersama Al-Husain. Di sisi lain ada kursi kekuasaan bersama Yazid.
Maka Umar bin Sa'ad berdiri di tengah dua panggilan, panggilan hati nurani dan panggilan ambisi. Ia tahu siapa Al-Husain, tetapi ia ingin rei. Ia tahu siapa Fatimah, tetapi ia memilih istana. Ia tahu siapa Rasulullah, tapi ia takut kehilangan jabatan. Maka datanglah pasukan demi pasukan. Pada 3 Muharram, Umar bin Sa'ad di Karbala bersama ribuan orang. Karbala yang sunyi berubah menjadi lautan-lautan besi. Kuda-kuda meringkik, tombak-tombak ditegakkan, debu naik menutup ufuk. Anak-anak kecil di kemah Al-Husain bertanya dengan polos, "Bibiku, mengapa banyak sekali kuda yang datang?" Mereka tidak tahu bahwa sebagian penunggang kuda itu dahulu mungkin pernah mencium tangan Ali, mungkin pernah mendengar hadis Nabi, mungkin pernah mengangkat tangan di masjid, tetapi kini datang untuk mengepung cucu Nabi. Inilah musibah agama ketika lisan masih membaca takbir, tetapi tangan menggenggam pedang untuk membunuh hujah Allah. Di malam-malam awal Karbala, Imam Husain alaihissalam sering memandang kemah-kemah keluarganya. Di sana ada Zainab salamullahi alaiha, gunung kesabaran yang kelak akan memikul risalah setelah tubuh para lelaki tersungkur. Di sana ada Ummu Kulthum, Ruqayyah, Sukainah, para wanita-wanita suci dan anak-anak yang belum mengerti politik dunia. Mereka hanya mengerti bahwa ayah, paman, dan saudara mereka tampak semakin sering keluar masuk kemah dengan wajah yang menahan sesuatu. Setiap kali Imam melihat Ali Al-Akbar, ia seperti melihat Rasulullah muda. Setiap kali melihat Qasim, ia teringat Hasan yang berkata, "La yaum ka yaumika ya Aba Abdillah." Tidak ada hari seperti harimu, wahai Abu Abdillah. Pada malam kelima Muharram, suasana Karbala semakin berat. Pasukan musuh makin bertambah. Dalam sebagian kronologi, pada hari kelima, kelompok-kelompok pasukan Ibnu Ziyad semakin berkumpul. Nama-nama komandan seperti Husain bin Numair, Sabath bin Rib'i, Muhammad bin Al-Ash'aits, dan orang-orang yang pernah mengenal Ahlul Bait mulai terlihat di sekitar pasukan Umar bin Sa'ad. Ini bukan sekedar pertambahan jumlah tentara, ini pertambahan saksi atas pengkhianatan. Semakin banyak orang datang, semakin jelas bahwa Karbala bukan perang antara dua pasukan yang seimbang, melainkan pengepungan terhadap keluarga kecil yang membawa bayi, wanita, dan orang sakit. Malam kelima Muharram adalah malam ketika derap kuda terdengar lebih dekat. Sementara suara munajat dari kemah Al-Husain terdengar lebih lirih, tetapi lebih tinggi di sisi Allah. Di satu sisi pasukan Umar menghitung strategi, jumlah panah, barisan kuda, dan jalan menuju sungai. Di sisi lain, sahabat Al-Husain menghitung sisa usia mereka dengan tasbih, doa, dan cinta. Mereka tidak sedang menyiapkan diri untuk menang secara dunia, mereka sedang menyiapkan diri untuk bertemu Rasulullah dengan wajah yang tidak malu. Di kemah musuh, orang berbicara tentang rei, gaji, hadiah, dan kemenangan. Di kemah Al-Husain, mereka berbicara tentang salat, tentang amanah, tentang hak-hak manusia dan surga. Pada malam itu, Sayyidah Zainab salamullahi alaiha semakin gelisah. Ia mendengar suara barisan musuh, suara pedang diasah, suara pasukan yang makin banyak. Ia menghampiri abangnya Al-Husain, seakan seorang adik mencari sisa dunia dalam wajah kakaknya. Imam memandang Zainab dengan kasih yang tidak bisa ditulis oleh pena. Beliau tahu Zainab bukan hanya adik, Zainab adalah penjaga pesan Karbala. Jika Husain adalah darah yang tumpah, maka Zainab adalah suara yang akan membawa darah itu ke Kufah, ke Syam, ke Majlis Yazid, dan ke telinga sejarah. Imam berkata dengan lembut, "Duhai adikku Zainab, ukhti Zainab, jangan biarkan kesedihanmu mematahkan kesabaranmu. Aku telah melihat kakekku Rasulullah, ayahku Ali, ibuku Fatimah, dan kakakku Hasan." Mereka mendengar itu. Mendengar itu, hati Zainab seperti jatuh ke padang pasir. Air matanya pecah. Bagaimana mungkin ia tidak menangis? Yang berbicara di hadapannya bukan orang biasa, itulah Husain. Tempat Rasulullah menciumi lehernya.
Itulah Husain yang dahulu naik ke punggung Nabi saat Nabi sujud. Itulah Husain, sisa nafas Fatimah. Bila Husain berkata akan pergi, maka seluruh rumah kenabian seperti kembali ditinggal untuk kedua kalinya. Di tengah tangis itu, Al-Husain mengajarkan makna kesyahidan. Beliau tidak berkata, aku hancur. Beliau tidak berkata, aku kalah. Beliau berkata dengan bahasa para pewaris Nabi, kematian bersama kebenaran bukan kehancuran. Kehinaan di bawah penguasa zalim, itulah kehancuran. Maka di Karbala, kalimat agung itu berdiri seperti panji yang tidak pernah jatuh. Ketahuilah si anak hina, putra si anak hina, telah menempatkanku di antara dua pilihan, pedang terhunus atau kehinaan. Fahayhat minna dhillah, hayhat minna dhillah, hayhat minna dhillah. Ikhwani wa akhwatil a'izza, hayhat minna dhillah bukan slogan untuk diteriakkan tanpa tanggung jawab. Ia adalah akad darah. Ia berarti aku tidak akan menjual agama demi aman. Aku tidak akan tunduk kepada kebatilan hanya karena takut lapar. Aku tidak akan mengorbankan kebenaran agar hidupku terlihat nyaman. Al-Husain mengucapkan kalimat tersebut ketika anak-anaknya haus, ketika pasukannya sedikit, ketika jalan pulang ditutup, ketika musuh memegang air, dan ketika dunia sudah sepakat untuk meninggalkannya. Karena itu kalimat ini abadi, keluar bukan dari mimbar kekuasaan, tetapi dari tenda-tenda duka. Al-Husain berkali-kali mencoba mengetuk hati pasukan Kufah. Beliau keluar dan menyeru mereka, renungkanlah siapa aku. Apakah aku bukan putra-putri Nabi kalian? Bukankah Hamzah, penghulu para syuhada, adalah paman ayahku? Bukankah Ja'far yang terbang di surga adalah pamanku? Tidaklah kalian mendengar sabda Rasulullah tentang aku dan kakekku? Lalu hadis itu seakan menggema di ufuk Karbala. Al-Hasan wal Husain sayyidul syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah dua penghulu pemuda ahli surga. Namun betapa perihnya wahai pecinta Al-Husain. Mereka mendengar hadis tetapi tidak tunduk pada maknanya. Mereka tahu Al-Husain penghulu surga, tetapi mereka tetap mengepungnya di bumi. Beliau juga mengingatkan umat kepada amanah Rasulullah, inni tarikum fikum ats-tsaqalain, kitabullah wa itrati ahlu baiti. Tetapi di Karbala umat seakan memisahkan Al-Quran dari ahlul bait. Mereka membaca ayat tetapi mengepung penafsir hidup ayat. Mereka menghadap kiblat tetapi memanah dada putra kiblat. Mereka menyebut nama Allah tetapi membakar kemah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah puncak tragedi ketika agama dijadikan bahasa untuk membunuh penjaga agama. Di tengah pasukan musuh ada orang-orang yang dahulu menulis surat kepada imam. Ada yang dahulu mengundang, kini menjadi penghadang. Ada yang dahulu menangis atas nama Ahlul Bait, kini berdiri di bawah panji Umar bin Sa'ad. Maka imam memanggil sebagian nama-nama mereka seakan ingin menelanjangi kebohongan sejarah. Bukankah kalian yang menulis kepadaku, tetapi hati yang sudah ditukar dengan dunia tidak mudah kembali. Mereka menunduk, diam atau menjawab dengan kasar. Surat-surat itu kini berubah menjadi panah. Tinta undangan kini berubah menjadi darah. Lalu tampillah Zuhair bin Al-Qain. Dahulu ia tidak dikenal sebagai orang yang sejak awal berada di barisan Al-Husain. Tetapi satu pertemuan dengan Al-Husain mengubah seluruh arah hidupnya. Betapa agung hidayah itu. Ada orang yang bertahun-tahun hidup dekat masjid tetapi menjauh dari wali Allah. Dan ada orang yang sekali disentuh cahaya imam lalu memilih mati di sisinya. Zuhair berdiri dan berkata kepada pasukan Kufah agar tidak memerangi Al-Husain. Bila mereka tidak mau menolong, setidaknya jangan menjadi pembunuh. Tetapi Shimir mengancam. Zuhair menjawab dengan keberanian pecinta, mati bersama Al-Husain lebih mulia daripada hidup bersama para pengkhianat. Tampillah pula Burair bin Khudair, seorang ahli Quran. Orang tua yang malamnya diisi dengan ibadah.
Ia menegur mereka, bagaimana mungkin air Furat dibiarkan diminum binatang, tetapi keluarga Rasulullah dihalangi. Bagaimana mungkin kalian mengaku umat Muhammad, namun anak-anak Muhammad menahan dahaga. Kalimat Burair bukan hanya kecaman, ia adalah cermin, sebab Karbala mengajarkan bahwa kekejaman tidak selalu dimulai dari membunuh. Kadang kekejaman dimulai dari membiarkan orang suci kehausan sambil kita merasa tidak bersalah. Namun air belum sepenuhnya menjadi luka paling besar sampai datang perintah yang lebih kejam. Dalam banyak riwayat, pada 7 Muharram perintah pemblokiran air ditegaskan. Halangi Al-Husain dan para pengikutnya dari sungai Furat. Jangan biarkan setetes air sampai kepada mereka. Tetapi malam kelima, malam keenam sudah menjadi pembukaan rasa takut itu. Anak-anak mulai melihat pasukan bergerak mendekati jalur air. Para ibu mulai menyimpan sisa-sisa air dengan tangan gemetar. Setiap tegukan menjadi amanah, setiap kantong air menjadi doa. Setiap suara anak yang berkata, aku haus ummah, menjadi panah yang menembus hati Abbas sebelum panah musuh menembus tubuhnya. Umar bin Sa'ad mungkin masih berbicara malam-malam dengan Imam Al-Husain. Ada riwayat bahwa pertemuan dan percakapan terjadi. Dan Ibnu Ziyad khawatir hati Umar akan melemah, karena sesungguhnya siapapun yang duduk terlalu dekat dengan Al-Husain, hatinya akan diadili oleh cahaya. Tetapi dunia sudah mengikat leher Umar. Ia ingin rei, ia ingin jabatan, ia ingin keluar dari dilema tanpa kehilangan dunia. Maka ia menjadi contoh manusia yang paling celaka. Orang yang tahu kebenaran tetapi menunda mengikuti kebenaran sampai ajal moralnya mati sebelum tubuhnya yang mati. Pada malam itu Al-Husain mengumpulkan sahabat dan keluarganya. Beliau tidak ingin ada seorang pun tinggal karena malu, tekanan atau ikut-ikutan. Beliau berkata dengan makna yang agung, aku tidak mengetahui sahabat yang lebih setia dan lebih baik daripada sahabat-sahabatku. Dan aku tidak mengetahui keluarga yang lebih berbakti daripada keluargaku. Mereka hanya menginginkanku, maka pergilah kalian dalam gelap malam ini. Ikhwani wa akhwatil aizza, bayangkan pemimpin mana yang pada malam genting justru memberikan izin kepada pasukannya untuk pergi. Tapi Al-Husain bukan pemimpin dunia. Ia adalah imam hidayah. Ia tidak membeli kesetiaan dengan rasa takut. Ia adalah sayyidus syababi ahlil jannah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad. Lalu berdirilah keluarga Bani Hashim, putra-putra Aqil, putra-putra Ja'far, saudara-saudara Al-Husain, keponakan-keponakannya. Imam berkata kepada putra-putra Muslim bin Aqil, cukuplah bagi kalian syahadah ayah kalian. Tetapi mereka menjawab dengan jiwa yang telah matang oleh cinta, apa arti hidup setelah engkau ya Aba Abdillah? Mereka bukan anak-anak yang mengejar nama. Mereka adalah pewaris Ahlul Bait yang sejak awal tahu bahwa mencintai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi berarti siap kehilangan dunia. Kematian Muslim di Kufah tidak membuat mereka pulang, justru membuat mereka merasa lebih wajib menjaga Al-Husain. Muslim bin Ausajah berdiri, janggutnya mungkin telah memutih, tubuhnya tidak muda lagi, tetapi hatinya lebih tajam dari pedang. Ia berkata, dengan alasan apa kami akan meminta maaf kepada kakekmu Al-Husain, kepada ayahmu ya Husain, kepada ibumu ya Husain, bila kami meninggalkanmu? Demi Allah, andaikan aku tidak punya senjata selain batu, aku akan tetap melempari mereka sampai mati di hadapanmu. Lalu Zuhair berkata, wallah ya benar Rasulullah, lau kutiltu thumma ahyaitu thumma kultiltu alfa marrah wallah ma taraktuka ya Aba Abdillah. Satu hal yang kemudian menjadi kalimat tombak dalam sejarah, bagaimana seorang tua baru pertama kali bertemu dengan Al-Husain mengatakan, andaikan aku dibunuh, dihidupkan lagi, lalu dibunuh, dihidupkan lagi sampai 1000 kali, wallah aku tetap tidak akan meninggalkanmu ya Husain.
Inilah sahabat Al-Husain. Mereka tidak dihitung oleh jumlah, tetapi ditimbang oleh keabadian. Habib bin Madahir, sahabat tua Ali, Hasan dan Husain, memandang jumlah musuh yang begitu banyak. Ia tidak rela melihat imam dengan pendukung yang sedikit. Dalam sebagian laporan, Habib meminta izin untuk menemui Bani Asad yang tinggal dekat wilayah itu. Mereka berharap mau menolong cucu Nabi. Namun ada yang tersentuh, ada yang ingin membantu. Tetapi pasukan Umar bin Sa'ad menghalangi mereka. Bahkan bantuan yang ingin datang pun diputus. Karbala dikepung bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial. Orang yang ingin menolong dibuat takut. Orang yang ingin bergerak diputus jalannya. Namun Habib tetap kembali kepada Al-Imam, membawa luka baru, bahkan suara pertolongan pun dicekik sebelum sampai. Setelah majelis kesetiaan itu, Al-Husain masuk ke tenda putranya, Ali Zainal Abidin As-Sajjad, yang sedang sakit. Di sana ada penerus imamah yang tubuhnya lemah, tetapi ruhnya kelak akan memikul doa-doa Sajjadiyah dan menyelamatkan garis Ahlul Bait. Al-Husain melantunkan syair perpisahan. Zainab mendengar, Ali Zainal Abidin mendengar. Suasana tenda berubah menjadi lautan tangis. Zainab memeluk abangnya dan berkata seakan dunia runtuh di dadanya, "Duhai pelita mataku, duhai peninggalan orang-orang terdahulu, bagaimana aku sanggup melihatmu pergi? Seandainya kematian mengambilku sebelum hari itu, tentu lebih ringan bagiku daripada menyaksikan tubuhmu tercabik-cabik." Al-Husain menenangkan Zainab, tetapi setiap kata penghiburan beliau justru menambah tragis. "Bersabarlah wahai adikku, semua penghuni bumi akan mati. Rasulullah lebih baik dariku, Ali lebih baik dariku, Fatimah lebih baik dariku, Hasan lebih baik dariku, dan mereka semua telah pergi. Jangan sampai kematianku membuatmu merobek pakaian atau memukul wajah. Engkau akan menghadapi musibah besar. Engkau akan digiring sebagai tawanan, tetapi engkau adalah penjaga amanah ini." Ikhwan wa akhwatil a'izzah, Al-Husain tidak hanya berpamitan sebagai kakak, ia sedang menyerahkan mimbar Karbala kepada Sayyidah Zainab alaihissalam. Malam-malam Muharram tidak ada yang menyerupainya. Di kemah Al-Husain terdengar bacaan Al-Quran seperti dengung lebah di malam yang sunyi. Ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang memperbaiki pedang, ada yang menjaga anak-anaknya. Sementara di kemah musuh terdengar suara orang tertawa, suara kuda, suara komandan, suara dunia. Tetapi langit tahu siapa yang menang. Yang sedikit bersama Al-Husain lebih besar daripada yang banyak bersama Yazid. Seakan-akan langit menggema surat Al-Baqarah ayat 249, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin." Yang haus bersama Al-Husain lebih mulia daripada yang kenyang bersama Ibnu Ziyad. Yang akan terbunuh bersama Al-Husain lebih hidup daripada yang pulang membawa hadiah dari pembunuhan. Wahai Aba Abdillah, malam ini kami datang membawa nama-nama orang yang kami cintai, membawa dosa-dosa yang ingin kami bersihkan, membawa hati yang sering takut membela kebenaran ya Aba Abdillah, membawa keluarga yang ingin bisa ditulis bersama keluargamu di surga, membawa dzurriyyah soleh solehah untuk menjadi pengikut Panji Al-Muntadhar sahibul asri waz zaman. Terimalah air mata kami ya Aba Abdillah sebagai awal perubahan, sebagai janji setia untuk selalu bersamamu sampai akhir nafas, bukan akhir majlis. Dari madrasah, dari syafaat dan rahmat yang turun begitu banyak pada malam-malam ini. Allahumma ja'alna indaka wajihan bil Husain alaihi salam fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna indaka wajihan bil Husain alaihi salam fid dunya والآخرة اللهم ثبت قلوبنا بحب الحسين. Sampaikan salam kami kepada kakekmu Rasulullah, kepada ayahmu Ali, kepada ibumu Fatimah, kepada kakakmu Al-Hasan.
Katakan kepada mereka bahwa masih ada orang-orang yang menangis ketika mendengar hayhat min nadzillah. Masih ada orang-orang yang ingin bersamamu. Ya laitana kunna ma'akum sadati 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 sanafuza fawzan azima. Katakan kepada mereka bahwa kami ingin belajar menjadi seperti Muslim bin Aus saja, seperti Zuhair, seperti Habib, seperti Abbas, seperti Zainab. Salam atasmu wahai Husain, salam atas anak-anak yang dahaga, salam atas kemah yang terbakar, salam atas kepala yang diangkat di atas tombak, salam atas darah yang tidak pernah kering. Assalamu alal Husain وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Yang keras. Assalamu ala al-Husain وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Ya Allah, jangan jadikan kami penonton Karbala, jadikan kami pembela kebenaran di zaman kami. Terimalah salat dan taubat kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bihaqqi Aba Abdillah wa ajil farajal qaim. Al-Fatihah qablaha salawat. Salli ala Muhammad.